Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Minggu Misericordias Domini. Hari ini firman Tuhan yang akan menyinari hati, pikiran, dan kehidupan kita terambil dari firman Tuhan di Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku, dengarkanlah doaku. Hai orang-orang betapa lama, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Seperti itu firman Tuhan. Satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa bentuk firman Tuhan dalam Mazmur 4 ini lazim disebut oleh para tokoh teologi sebagai Mazmur ratapan, atau disebut lamentation, pesal. Apa dan bagaimana maksud dan pengertian Mazmur ratapan? Pemazmur dalam kaitan ini Daud, dia mengungkapkan semua yang mengganjal di hatinya, segala pergumulan yang ada di hati dan pikirannya, yang pergumulan itu berbagai sudut kehadirannya kepada dia sendiri. Dia menangis, dia meratapi penderitaannya karena dia merasakan ada banyak tantangan yang datang dari orang yang ada di sekitarnya, bukan hanya dari lapisan masyarakat rendah atau menengah, tapi justru orang dari lapisan atas yang dianggapnya meskinya sahabat dekatnya, temannya, untuk memikirkan yang terbaik untuk masyarakat, kemajuan bangsa, tapi kini itu yang menfitnah dia, yang menuduhkan kepadanya tuduhan-tuduhan palsu, membuat dia merasa teraniaya, membuat dia merasa kurang adil dan tidak benar perlakuan orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah kita melihat dalam ayat yang kedua, dia bermohon kepada Tuhan dan dia minta pembelaan kepada Tuhan, dan dia mengharapkan pembenaran dari Tuhan atas dirinya yang luput dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama, tuduhan itu kita pahami datangnya dari orang yang menganggap bahwa dia adalah penyaing dari dia sendiri sebagai raja, yang merasa tergeser wibawa pengaruhnya karena pengaruh kemampuan potensi hikmat yang dimiliki oleh Daud, Raja Saul. Raja Saul yang menuduh Daud selaku dan selalu berupaya untuk menggeser
posisinya, dan dia menuduh Daud sebagai orang yang haus akan kuasa. Dan banyak hal yang dikondisikan pandangan palsu terhadap Daud membuat Daud luka hati, merasa tertindas, merasa kurang nyaman untuk menjalani kehidupannya, dan dia memohon kepada Allah untuk membenarkan dia. Itu yang kita lihat dalam ayat yang kedua. Lalu ayat ketiga sampai 6, dia seolah-olah menegur, melakukan perlawanan kepada lawan-lawannya itu. Pertama, kita melihat bahwasanya Simei yang menuduh dia yang membunuh banyak orang yang tidak berdosa setelah Daud raja. Seolah-olah Daud membabat habis setiap orang demi untuk kerajaannya, demi untuk kekuasaannya. Lalu juga Kus menuduh dia sebagai orang yang haus seperti singa yang haus di tengah-tengah kehidupannya. Dan banyak lagi. Walaupun memang ada belakangan dosa besar dari Daud, tapi tidak semua tuduhan kepadanya tuduhan yang benar, dan itu yang membuat dia meratap, menangisi kehidupan dan keadaan itu. Sampai ayat keempat diperlihatkan seolah-olah dari pertanyaan itu dikatakan dalam ayat keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Itu menunjuk Daud sendiri. Dan dalam ayat berikutnya kita melihat bahwasanya ayat ke-6, ayat 5, biarlah kamu marah tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, dalam tempat tidurmu, tetapi tenanglah dan diam. Ada hal yang ironis di situ. Seolah-olah Daud mengatakan, silakan kalau kamu berdosa menuduh kepalsuan kepada saya, tapi jangan menambah-nambah dosa-dosa lagi kepadamu. Kamu merencanakan, kamu memikirkan yang jahat, tapi semata-mata karena aku tidak berbuat yang demikian. Jangan itu lakukan supaya tidak membuat dosa kepadamu. Dan tidurlah dengan baik, beristirahatlah dengan baik. Saudaraku yang kekasih, hal ini membuat Daud merasakan bahwa orang-orang lain, musuh-musuhnya itu, sepertinya menganggap bahwa Allah sedang meninggalkan Daud sendiri. Ayat 7 dikatakan, banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ini memang ungkapan dari Daud. Tapi dia menggambarkan orang banyak yang mempertanyakan kepada mereka dalam kaitan ini, apakah mungkin mereka lagi memperoleh hal yang baik. Satu pemahaman teologis pada ketika itu, bahwa pernyataan iman setiap orang mengatakan Tuhan itu sedang datang dan sedang memperhatikan kita, kalau ada banyak orang yang senang, damai, dan merasa nyaman dengan kita. Rukun di antara sesama. Kita menikmati kedamaian. Dan banyak orang yang sungguh-sungguh merasakan dekat kepada kita. Dan semua membangun sukacita. Itu pertandanya bahwa Tuhan sedang ada, hadir, memperhatikan setiap orang. Dipahami oleh orang ketika itu. Dan juga pada zaman sekarang juga. Dalam kaitan ini, Daud yang merasa susah, yang merasa tertekan, yang merasa terpinggirkan oleh karena isu-isu yang dimunculkan tapi isu yang palsu, merasakan dianggap orang juga bahwa Tuhannya juga tidak berpihak kepada dia, bahwa Tuhannya jauh daripadanya. Saudaraku yang kekasih, persisnya Mazmur ratapan ini seolah-olah antara Daud dalam hati dan pikirannya sendiri yang berdialog, yang berbicara. Dan yang terakhir dia menyimpulkan dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam kehidupannya di ayat yang ke-8 sampai 9. Dia mengakui bahwa Allah itu sumber berkat. Dia mengakui bahwa Allah itu tetap memperhatikan, membelanya, memberikan yang terbaik kepadanya. Hingga dia mengajak dirinya untuk tidur dengan tenang dan baik. Menikmati segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakannya, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Mereka yang memfitnah itu
dalam hidupnya, dalam perasaannya, dalam imannya. Berkat buat dia melebihi berkat-berkat dari orang yang mendendamnya, yang membencinya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dan aman. Saudaraku yang kekasih, sebelum selesai pergumulan, jangan pergi ke peraduan. Tidur Anda akan bermasalah. Karena itu setiap saat berdoalah, lihat kembali flashback apa pergumulanmu, dan selesaikan dalam nama Tuhan agar saudara-saudara nyaman, aman, tentram, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam setiap gerak kehidupan kita, terkhusus seketika kita menikmati malam tidur kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas sabdamu yang senantiasa mengungkap kesetiaan orang yang setia dan curahan-curahan berkat Tuhan atas orang yang setia. Bapa Surgawi, jadikan kami orang yang setia, berdoa mengimani akan kuat kuasa Kristus dalam hidup kami saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.